Selamat petang Bapak Ibu, mari kita memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Puji Syukur nomor 483. Oh Yesus Putra Bapa, mulia sejak semula, setaraf yang esa, Kau mengosongkan diri, mengambil rupa abdi. Engkau setaraf manusia, sebagai manusia Kau merendahkan diri, tiada batasnya. Kau rela menderita, Kau taat sampai mati di kayu salib yang keji. Ya Tuhan, ingatlah akan kerahiman dan kerelaanmu yang abadi. Janganlah musuh bergembira atas kami. Ya Allah, bebaskanlah kami dari segala penindasan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat malam saudara-saudara sekalian seluruh umat, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti misa pada malam ini, hari yang ketiga dalam pekan masa Prapaskah yang pertama. Pada hari yang keenam dalam masa puasa ini, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama-sama, bahwa pada akhirnya orang yang sungguh membuka telinga, membuka hati, akan mengakui akan segala kesalahan dan dosa-dosanya. Itulah yang akan kita dengar dari bacaan pertama tentang pertobatan penduduk kota Niniwe. Dan dari bacaan Injil kita akan mendengarkan bahwa seorang ratu dari negeri yang jauh sebelah selatan Israel, karena mendengarkan tentang kebijaksanaan Salomo, ia datang ke Yerusalem menjumpai Raja Salomo. Saudara-saudara, mari kita kembali berdoa untuk segenap anggota keluarga kita, sahabat kenalan kita yang sakit, khususnya yang menjalani isolasi di rumah atau di rumah sakit. Terkhusus mari kita nama Nikolaus Yonatan Oktora yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Saudara, dengan rendah hati mari kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa
dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus putramu untuk mempertobatkan dan mengampuni kami. Semoga dengan rahmat-Mu kami mampu bertobat dan menerima pengampunan-Mu. Dan melalui perayaan Ekaristi ini, ya Allah, kami datang berdoa untuk saudara-saudara kami, anggota keluarga kami, sahabat kenalan kami yang berada dalam keadaan sakit, khususnya untuk Nikolaus Yonatan Oktora. Kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan kasih dan kuasa-Mu, ya Tuhan, sehingga mereka yang sakit, yang menjalani isolasi, boleh secepatnya mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Yunus. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya. Lalu ia berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggambalikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubunkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka.
dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Referen, Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Referen, Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Referen, Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Haleluya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga demikianlah firman Allah. Berbalilah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang seiman dan sepengharapan dalam Tuhan, pada hari yang ketujuh, bukan hari yang keenam, hari yang ketujuh masa Prapaskah ini, masa puasa dan pantang, gereja mengajak kita untuk belajar dari orang-orang Niniwe, dari ratu yang datang dari selatan kerajaan Salomo, yang diperkirakan ada yang mengatakan dari Ethiopia, tetapi ada juga yang mengatakan dari Yaman, jauh sekali. Yesus mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa pada zaman Salomo seorang ratu dari selatan datang ke Yerusalem, menempuh perjalanan yang jauh karena mendengar tentang kebijaksanaan Salomo. Sementara orang-orang Niniwe ini kan berada di Irak, ya, di Irak, jauh sekali dari Israel. Ya. Yunus yang semula tidak berkenan untuk ke sana karena diutus Tuhan, bahkan dalam tanda petik dipaksa Tuhan, ia pun pergi ke kota Niniwe dan memaklumkan betapa pentingnya pertobatan supaya kehancuran kota ini tidak terjadi. Dan apa yang terjadi? Bahwa penduduk Niniwe mulai dari raja sampai hewan, ya, semuanya melakukan puasa. Berpuasa sambil duduk di atas apuh air, sebagai pengakuan bahwa dosa mendatangkan kehinaan. Orang-orang Niniwe mendengarkan Yunus. Ratu dari selatan datang untuk mendengarkan Salomo. Nah, bagaimana dengan orang-orang Yahudi pada zaman Yesus? Ternyata mereka menutup telinga. Mereka menutup hati sehingga tidak dapat menangkap, tidak dapat memahami bahwa di tengah-tengah mereka hadir yang lebih besar dari Salomo, hadir yang lebih besar dari Yunus. Yunus disegani ketika dia masuk kota Niniwe, dan orang-orang Niniwe bertobat. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi ditampar Yesus, ditegur Yesus secara tidak langsung, tetapi sungguh mau mengatakan bahwa orang-orang Yahudi pada zaman Yesus sangat keras kepala. Nah, mengapa mereka tidak dapat menerima Yesus? Karena mereka terbelenggu oleh pemahaman yang sempit. Pemahaman yang sempit
entah pemahaman keagamaan maupun logika sederhana. Tidak mungkin seorang nabi datang dari Nazaret, ya kan? Sama sekarang kan. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia? Itu kan logika juga itu. Orang Yahudi mengatakan tidak mungkin seorang nabi datang dari Nazaret, itu jauh dari Yerusalem. Enggak masuk akal mereka. Jadi logikanya sama dengan logika banyak orang sekarang yang tidak mau menerima Yesus. Logika. Dan diperkuat oleh pemahaman agama yang sempit. Maka saudara-saudara, pesan bacaan hari ini pada hari yang ke-7 dalam masa Prapaskah, ya, sebetulnya sangat sederhana. Apa artinya kita dibandingkan ratu dari selatan? Ya, apa artinya kita dengan Raja Niniwe yang dengan penuh kerendahan hati bersama dengan rakyatnya dikatakan duduk di atas abu sebagai simbol pertobatan. Ya, mengawali masa Prapaskah karena pandemi, ya maka abu ditaburkan di atas kepala kita, ya. Ada yang mengatakan sebetulnya lebih bagus kalau di dahi, pastor, daripada di kepala. Karena kalau di dahi kan bisa dicuci. Keluar dari gereja bisa langsung dicuci, tapi kalau di kepala harus mandi dulu ini. Ya, jadi lebih mau mengatakan bahwa ditabur di kepala itu lebih kena, ya, daripada hanya di dahi saja. Tapi ini hanya tanda, ini hanya simbolisasi untuk mengingatkan kita akan kerapuhan dan kehinaan kita sebagai manusia. Maka marilah saudara-saudara dalam masa Prapaskah ini, mari kita gunakan kesempatan untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Seperti orang-orang Niniwe, mereka mendengar Nabi Yunus, melakukan permintaan Nabi Yunus karena yakin bahwa melalui Nabi Yunus Tuhan berbicara kepada mereka. Ratu dari selatan menempuh perjalanan yang jauh datang ke Yerusalem untuk mendengarkan kebijaksanaan Salomo karena meyakini bahwa Salomo pasti mengatakan sesuatu yang datang dari yang di atas, ya. Datang dari atas, ya. Nah, maka masa Prapaskah ini menjadi tantangan bagi kita, latihan bagi kita, ya, berpuasa dan berpantang kan sederhana sekali, untuk menahan diri, ya. Ya, kita tidak perlu jauh-jauh untuk pergi mendengarkan sabda Tuhan. Ya, di rumah dengan misa live streaming biar di tempat tidur kita bisa mendengar, ya, ya kan, ya, dengan misa live streaming dalam situasi pandemi, ya, tidak sulit, tantangannya tidak terlalu berat, ya. Kalau kita sehat, kita meluangkan waktu kita untuk datang di gereja, ya, karena memang merayakan misa tentu jauh lebih mengungkapkan hati kita kalau kita datang di gereja, ya, daripada hanya sekedar mengikuti misa live streaming. Tetapi ya, gereja kan mengatakan boleh-boleh saja mengikuti misa live streaming dalam situasi pandemi, tapi tidak boleh jadi pembenaran, ya. Pembenaran, oh karena pandemi ya biar saya di rumah saja, ya kan? Ya, kalau lansia ya bisa dimaklumi, ya, bisa dimengerti. Tapi kalau anak-anak muda ya memilih saja live streaming, waduh, ini kita harus belajar pada Ratu dari Selatan, ya, menempuh perjalanan yang jauh datang ke Yerusalem untuk mendengar Salomo karena percaya
Apa yang dikatakan Salomo datang dari yang di atas. Maka mari saudara-saudara kita lanjutkan perayaan kita berdoa. Semoga melalui masa Prapaskah ini kita boleh menjadi orang seperti penduduk Niniwe, ya, yang bertobat, atau menjadi seperti ratu dari selatan yang senantiasa merindukan Tuhan. Dan karena kita merindukan Tuhan, maka kita mencari Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mana Bakti nomor 232. Ku susun jari di altarmu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu. Lambang cinta bukti baktiku, segala milikku serahkan, suka dan dukaku sertakan. Di dalam kurbanmu yang tiada celah, agar kau kuduskan diriku. Semoga pantas jadi putramu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah roti dan anggur ini, serta anugerahkanlah pengampunan kepada kami berkat kurban Kristus yang kami kenangkan ini. Dan berkenanlah kiranya ya Allah mendengarkan doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, khusus untuk kesembuhan mereka yang sakit, dan secara khusus untuk Nikolaus Yonatan Oktora, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab engkau memperkenankan umatmu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita, dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama 4 malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami,
Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita saling memberi salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang berkenan kepadanya. Bunga-bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu
bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami, tiada akan layu selamanya. Bergembiralah semua orang yang berlindung kepadamu ya Tuhan. Mereka akan bersorak-sorai selamanya, dan Engkau akan berdiam di tengah-tengah mereka. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau telah menguatkan kami dengan santapan surgawi. Ajarilah kami untuk mendengarkan dan mengikuti Yesus Kristus Putramu, yang membimbing kami pada kebahagiaan abadi, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara dalam masa Prapaskah ini selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur nomor 600. Ora